Suasana haru biru sekaligus mencekam seketika pecah di pelataran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta. Ratusan pengemudi ojek online atau ojol berjaket hijau tampak menyemut dan merangsek maju untuk memberikan sambutan emosional kepada mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Nadiem Makarim. Kehadiran ratusan massa ojol ini dilakukan sesaat setelah majelis hakim mengetok palu vonis bersalah terhadap Nadiem atas kasus mega korupsi pengadaan laptop Cromebook. Dalam sidang putusan yang digelar pada Selasa sore, 30 Juni 2026, majelis hakim menjatuhkan vonis hukuman 10 tahun penjara kepada Nadiem Makarim. Tidak hanya hukuman kurungan badan, ex-Mendikbudristek tersebut juga diwajibkan membayar pidana denda sebesar 1 miliar rupiah, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan subsidiar selama 190 hari. Berdasarkan pantauan langsung di lokasi setelah sidang vonis ditutup, sekitar pukul 15:11 waktu Indonesia Barat, Nadiem Makarim yang didampingi erat oleh sang istri berjalan pelan keluar dari ruang sidang menuju ke area lobi gedung pengadilan. Begitu melangkahkan kaki keluar, Nadiem langsung dikerumuni oleh ratusan pengemudi ojol dari perusahaan aplikasi yang pernah didirikannya dahulu. Pertemuan antara mantan bos besar dan para mantan mitranya ini berlangsung sangat dramatis. Nadiem Makarim bersama beberapa pengemudi ojol yang berada di barisan depan tampak tidak kuasa menahan bendungan air mata hingga menangis histeris di tengah kepungan massa. Langkah kaki Nadiem pun sempat terhenti di pelataran depan gedung pengadilan karena emosi yang kian membuncah. Sambil berurai air mata dan saling merangkul, Nadiem bersama ratusan pengemudi ojol secara spontan menyanyikan lagu kebangsaan ciptaan Wage Rudolf Supratman, yakni Indonesia Raya. Lantunan lirik demi lirik lagu kebangsaan yang dinyanyikan dengan penuh penghayatan tersebut terdengar sangat riuh dan menggema kuat di sepanjang area pengadilan, menciptakan atmosfer yang sangat mengharukan bagi siapa saja yang menyaksikannya. Terima kasih banyak semuanya, ucap Nadiem Makarim dengan suara yang sangat parau dan terbata-bata di hadapan para pengemudi ojol yang terus memberikan dukungan moral kepadanya. Nadiem kemudian bergerak perlahan memecah kerumunan menuju ke arah pagar utama gedung pengadilan. Di area luar pagar tersebut, ternyata sudah menunggu gelombang massa pengemudi ojol lainnya yang membawa berbagai macam atribut aksi teatrikal yang tak kalah menyedot perhatian publik. Mereka tampak mengusung sebuah keranda buatan yang dirakit dari kayu, lengkap dengan taburan bunga mawar dan melati yang biasa digunakan orang saat berziarah ke makam. Tepat di hadapan Nadiem Makarim, para pengemudi ojol tersebut melakukan aksi simbolis berupa tabur bunga ke arah keranda kayu yang mereka ibaratkan sebagai simbol keadilan. Melalui aksi teatrikal yang penuh duka tersebut, ratusan driver ojol ingin menyampaikan pesan mendalam dan menunjukkan pembelaan kepada Nadiem bahwa keadilan di negeri ini telah mati total seiring dengan dijatuhkannya vonis 10 tahun penjara kepada sang mantan menteri dalam pusaran kasus pengadaan Cromebook tersebut. Pihak penasihat hukum Nadiem sendiri menyatakan masih mempertimbangkan langkah hukum selanjutnya atas vonis berat ini.